Nanti Pak Haji share ke Pok Jawas. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak buahnya Pak Haji Kita Junet. fokus ke asesmen diagnostis, kembali ke 5W1H, ditambah lagi dari ada pertanyaan small things. Ada apa, mengapa, who, siapa, when, and where, ya, yang mana dan bagaimana. Ya, nah definisinya biar kita menengok lagi asesmen diagnostik itu apa? Ya, asesmen yang dilakukan secara spesifik khusus untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ini ada dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, kita hafalin bersama. Tahunnya 2021, nomornya 719. Nomor berapa? 719. Tahunnya 2020. Pintar. Nah, Asesmen. pre-assessment that all terusin sendiri. Latar belakangnya perlunya teaching at the right level, di mana level yang benar, at the right level. Kondisi kompetensi siswa itu bervariasi. Oleh karena itu, there is no one size fits all. Apa nih? Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi. Ini masih berkaitan dengan pandemi. Kalau sekarang mungkin kembali ke normal ya, dan berpotensi paling tertinggal, guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Ini nanti mungkin kita diskusikan, hampir sama kan dengan yang tadi ya. Nah, tujuan dari kesejahteraan sama intinya. Tadi kan kesejahteraan lanjut. Kan kita bantuin. Manfaatnya dari mulai merencanakan pembelajaran yang efisien, merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut, tentunya dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa. Intinya bagaimana kelebihan dan kesulitan belajar, seperti itu. Nah, bagi guru, membantu guru dalam memperoleh pemahaman situasi terkini, cara pengetahuannya dikembangkan, sumber belajar yang diperlukan apa saja, melakukan tindakan hingga intinya hasil belajar itu meningkat. Nah, iya, tahapan umumnya sama seperti kita melakukan proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan diagnosis serta tindak lanjut. Nah, untuk posisinya kelas sebelumnya, KD sebelumnya, kelas tahun ajaran baru, KD di kelas baru. Asesmen diagnostik ini menganalisis kesulitan siswa. Nah, ini juga, jadi nanti ada tahapan di fase otomatis. Ya, kalau di udah nggak usah dijelaskan fase-fasenya lagi deh, intinya seperti itu nanti untuk berkelanjutan. Iya. Nah, untuk tahapannya menganalisis kompetensi dasar kelas asesmen, mengidentifikasi kompetensi dasar substansinya, sampai ke menganalisis jawaban siswa, interpretasi, akhirnya itu sampai tindak lanjut. Jadi jangan berhenti sampai menganalisis jawaban siswa doang. Setelah dianalisis ada tindak lanjut gitu. Males, sama Bu, ya. pengawas. Kita melakukan monitoring ya, kita ya tentunya ini juga untuk muhasabah kita. Ketika kita melakukan aktivitas itu jangan hanya berhenti sampai ke monitoring, analisis doang, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Ini juga sudah sering diingatkan dari Lupa melulu ya? laporan. Nah, itu Dan kan tindak ini lanjutnya itu. perlunya tazkirah dan muhasabah ya. Tulang. Prinsipnya valid
reliable, adil, fleksibel, otentik. Nah, tadi murid yang wangi nilainya tinggi, misalnya adil. Dari sini Murid kemana yang bacanya? cakep, ya, Dari sini kemana prinsipnya. bacanya? Prinsip asesmen ada valid, reliable, adil ya. Oh, berarti ke seperti sini. itu, terintegrasi. Kita bisa menerapkan keadilan gitu. Nah, ini udah masuk ke Contoh contoh kisi-kisi yang dikembangkan. Masih bahasa Indonesia lagi ya. Bahasa Indonesia lagi ya, nggak ada yang ini. masih ada pakai KD-KD, no materi pokok dan sebagainya. Pak Haji, salam visi dong Pak Haji ya. Nah, ini udah sampai kisi-kisi, ada soalnya, ada sampai jawabannya. Berarti tadi sudah dijelaskan juga oleh narsum kita tercinta, tercantik. Nah, setelah itu kita melakukan interpretasi dan tindak lanjut. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif atau penguatan istilahnya. Kalau kita pernah mendengar remedial, sekarang istilahnya diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Jadi afirmatif atau itu penguatan. Pegono kayak. Nah, ini Berarti pendampingan belajar ya. istilahnya interpretasi. Berarti pendampingan khusus ya dari guru yang bersangkutan ya. Iya. Ini contoh dari TP, tujuan pembelajaran, yang jawabannya yang menjawab salah. Interpretasinya menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan. Nah, ini ada tindak lanjutnya, intinya seperti itu. Oke. Selesai, cepet kan? Wah, udah. Proses pembelajaran bermakna. Iya. Iya. Ini diagnosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. PPT ketiga oleh Pak Haji. Iya. Bu Haji Sabar boleh, Bu Haji Lilis boleh, Bu Haji Ainur boleh. Yuk Bu Haji Ainur sejenak biar sambil ini. Apa Waduh. baju lilis ya, baju Bu lilis. Haji Lilis boleh. Asesmen Bagian 3, ini asesmen udah. sumatif dan kurikulum dari kurikulum merdeka ya. Neng. Tanda tangan ke mana? Aku lagi tanda tangan. Aduh, ya lanjutin. Lah, Bu Ainur. siapa yang sumbernya? Judulnya sumbernya yang ditulisin. Ya Allah, nggak mau dia. Terus tutup dulu kali. Udah intermezzo, minum dulu. Makan ini. Iya kan, yang ketiga kok nggak mau dibuka. Nah, Asesmen sumatif. Udah minum ayo dulu, Ki makan Ainur. dulu. Biar nanti melekat ketika mengadakan pendampingan. Asesmen sumatif dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Lanjut. Tanda Nah, tangan dulu tuh Pak. ini langsung kompilasi Pak Zurni. Satu lagi ya, satu lagi ya. Tapi maghrib nungguin maghrib kalian. Puasa. Puasa. Rajin. Tenang, Sat. Siap-siap Ustaz. Udah kita istirahat dulu makan. Kalau gitu mau ajain mungkin satu lagi. Tadi makan sate itu sambil ngemil. Punya kita belum ya, Pak Haji? Punya kita belum ya, Pak Haji? Pak Haji Ketua. Dari Bu, kan ada 3 apa yang dari Bu Roro? Yang makan sambil belajar sambil ngemil. Gaya belajarnya kan begitu. Di Ibu Yang itu, yang asesmen Bu sumatif. Ambar ya. Cuman template-template yang ini